gue pengen bahas lagi video tentang susah sinyal di series. Susah sinyal di series kali ini menceritakan tentang Tante Maya yang mulai menerapkan program-program kesehatan untuk para tamunya. Di balik itu kita juga disajikan dengan Iwan. Kalau kalian lupa Iwan itu siapa? Iwan itu adalah temannya Helen, teman pengacaranya Helen yang diperankan oleh Adini Wirasti, dan juga Iwan ini diperankan oleh produser sendiri dari Susah Sinyal film, yaitu adalah Ernest Prakasa. Iwan ini lagi bisa dibilang dihadapkan dengan satu realita, satu buah hal yang sebenarnya bisa dibilang hal yang klise kalau misalnya untuk pasangan baru. Jadi kan begitu dia datang tuh dia itu rencananya ingin staycation sama istrinya. Kan waktu di film itu kan belum nikah tuh ya kan. Di Susah Sinyal di series ini dia sudah menikah dengan istrinya ini, dan istrinya ini pun merasa bahwa dia nih hamil, tapi sebenarnya Iwan ini juga ngerasa, tapi istri dan Iwan ini masih ingin menikmati pacaran dulu sebelum dia mempunyai anak, karena Iwan ini mempunyai trauma. Apakah dia bisa untuk bisa dibilang mendidik anaknya untuk waktu yang akan datang nanti, gitu kan? Si Iwan ini sebenarnya punya ketakutan itu karena memang Iwan ini ditinggal sama ayahnya bekerja begitu lama, dan sehingga dia membuat dia dan juga mamanya itu harus berjuang sendiri. Apakah dia bisa memberikan yang terbaik buat anaknya? Itulah yang menjadi pertanyaannya si Iwan ini. Iwan sebenarnya punya satu hal yang juga dijanjikan sama istrinya, gitu kan, yaitu pacaran dulu seperti yang bilang tadi. Dan begitu hamil, sebenarnya rencananya Iwan sama istrinya ini otomatis akan kacau dong, akan bisa dibilang gagal semua dong, gitu. Dan di tengah kepanikan itu dan semua rencana gagal itu, dua pasangan ini, ada satu pasangan suami istri ini ngerasa bahwa mengecewakan satu sama lain. Artinya Iwan dan juga istrinya ngerasa bahwa janji dia untuk pacaran dulu setelah menikah itu gagal karena dianya hamil dan mengecewakan Iwan. Iwannya sendiri pun struggle dengan apa yang terjadi sebenarnya sama masa lalunya menjadi seorang ayah yang baik tadi. Iwan ini tapi tetap Iwan ini ngejaga kandungan istrinya di tengah rahasia mereka berdua. Sebenarnya Iwan ini sudah tahu kan istrinya hamil. Istrinya pun sudah tahu sebenarnya dia tuh kayaknya hamil deh, karena hal itu jadi dia menyembunyikan semuanya, gitu kan. Jadi Iwan ini berakting seolah-olah cuman mau memanjakan istrinya aja karena liburan ini.
untuk seseorang yang berwibawa di film ini, Tante Maya mencoba untuk membantu dua pasangan ini untuk lebih tahu satu sama lain dan meyakinkan satu sama lain bahwa terutama Iwan bahwa sebenarnya jadi seorang ayah tuh tidak seburuk itu, tidak mungkin sama dengan apa yang dia rasakan zaman dulu gitu. Nah, Yos dan juga Melky seperti biasa mempunyai struggle-nya sendiri sebenarnya. Dan karyawan-karyawan pun seperti Sudung, Randy, dan juga Oci di sini keberatan dengan satu peraturan kesehatan yang dibuat Tante Maya ini sebenarnya. Peraturan kesehatan tersebut dibuat oleh Tante Maya demi kesehatan semua orang termasuk para tamu, tapi seperti biasa itu merepotkan, agak sedikit merepotkan si karyawan-karyawan sendiri. Terus si Melky dan juga Yos sebenarnya punya sifat kepo. Setiap tadi jadi dari Iwan itu obrolkan gitu ya, akhir si Yos dan juga Melky, terutama Yos itu selalu mencoba untuk membantu hanya karena dia ingin tahu. Begitu si Iwan ini mencoba untuk memanjakan istrinya, sebenarnya ini menjadi kesempatan bagi kedua hotel atau room boy ini untuk mendapatkan tambahan uang, seperti membantu Yos membantu si Iwan untuk memanjakan istrinya dengan membelikan setiap kebutuhan dari istrinya. Melky yang disuruh membeli sebuah rujak sebenarnya mendapat sebuah keberuntungan dengan cara meminta rujak dari Damar yang kebetulan mendapat rujak dari salah satu customer toko souvenirnya. Nah, struggle dari si dua orang ini adalah kekepoan dari setiap, sebenarnya bukan dua orang ini aja, kekepoan dari setiap karyawan dari Tante Maya, bisa dibilang seperti itu. Di sini merepotkan sekali Tante Maya karena harusnya Tante Maya bisa menjadi orang yang membantu si Iwan untuk meyakinkan dirinya dan untuk mempersiapkan dirinya sebagai menjadi seorang ayah gitu ya. Sebenarnya agak merepotkan, memang merepotkan gitu. Tante Maya juga mempunyai strategi marketing yang bagus untuk mempromosikan program kesehatannya ini. Tante Maya menggratiskan setiap bisa dibilang setiap makan siang hanya untuk berbohong dan untuk menarik perhatian dari setiap karyawan. Segitu saja yang bisa aku bahas dari episode keempat dari Susah Sinyal The Series. Kekonyolan apalagi yang bisa dihasilkan sama grup-grup Susah Sinyal ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.